Tarik ses. Semongko. Kini tinggal aku sendiri. Buka dikit dong. Sepi. Apa sih rekayasa ulang bisnis itu? Rekayasa ulang bisnis atau BPR, Business Process Re-engineering, secara umum didefinisikan sebagai pemikiran ulang secara fundamental dan desain ulang secara radikal. Proses bisnis bertujuan untuk meraih perbaikan dramatis dalam ukuran performansi yang kritis, seperti ongkos, servis, dan kecepatan. Ada 4 kata kunci dalam rekayasa ulang bisnis. Yang pertama ialah fundamental. Menurut Hammer, fundamental merupakan rekayasa ulang perusahaan. Pertama-tama menentukan apa yang harus dilakukan perusahaan, baru kemudian bagaimana melakukannya. Yang kedua adalah radikal. Radikal ialah merancang perubahan, mengabaikan semua struktur dan prosedur perusahaan yang ada, kemudian merancang kembali semuanya mulai dari awal. Yang ketiga, dramatis. Hammer mengutarakan bahwa rekayasa ulang digunakan hanya jika kebutuhan untuk perubahan yang hebat. Yang keempat ialah proses. Hammer juga mengatakan bahwa banyak perusahaan berfokus kepada tugas, kewajiban, orang, dan struktur organisasi daripada memperhatikan prosesnya. Tujuan rekayasa ulang proses bisnis. 1. Meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa yang khusus serta mempertahankan produksi massal. 2. Meningkatkan kepuasan atas barang atau jasa sehingga pelanggan akan memilih barang atau jasa perusahaan daripada perusahaan pesaing. 3. Membuat lebih mudah dan menyenangkan bagi pelanggan untuk melakukan bisnis dengan perusahaan. Sasaran bisnis proses reengineering. 1. Pengurangan waktu siklus secara radikal. 2. Perbaikan permansi kualitas proses secara dramatis. 3. Pengurangan ongkos unit atau ongkos proses secara radikal. 4. Perbaikan kepuasan pelanggan secara signifikan. Kapan perusahaan membutuhkan rekayasa ulang bisnis prosesnya? Menurut Robert Greene, perusahaan harus melakukan rekayasa ulang proses bisnisnya bila sudah muncul apa yang disebut deep change. Ada 4 karakteristik yang diurai oleh Robert Greene dalam tubuh perusahaan, yaitu pervasiveness, burnout, distortion, dan violation of truth. Bisa dijadikan pedoman untuk melakukan deep change. Keempatnya terjadi bila perubahan tersebut tidak dikomunikasikan secara benar, dan ini menuntun peran dari leader perusahaan tersebut. Setiap lapisan level manajemen dari level teratas kemudian turun ke lapisan bawah berikutnya dan sampai kepada semua karyawan dalam perusahaan harus memahami perubahan itu. Untuk yang pertama, identifikasi proses. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan identifikasi kebutuhan dari setiap proses dan mengembangkan rencana terkait dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua, struktur proyek peningkatan. Tahap ini dilakukan untuk menentukan tujuan-tujuan proyek, mengidentifikasi penghalang, menentukan tim desain proyek yang akan memimpin pelaksanaan, analisis proses, dan blueprint. Yang ketiga, dokumentasi dan analisa. Tahap ini merupakan melakukan desain terhadap proses yang akan berlangsung sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap sebelumnya. Juga untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari proses tersebut. 4. Rancangan proses. Tahap ini dilakukan desain terhadap proses yang akan berlangsung berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kebutuhan konsumen, kekuatan dan kelemahan proses yang ada. 5. Melaksanakan rencana tersebut. Tahap ini merupakan tahap implementasi dari rencana proses baru.
satu.